Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat dan selalu berada dalam perlindungan Ida Sang Hyang Widiwasa ya. Anak-anak, setelah kalian mempelajari dan memahami tentang materi catur paramita, nah pada pertemuan kali ini Ibu Guru mengajak kalian lanjut ke materi pelajaran 5, yaitu tentang cerita Ramayana. Sebelum kita lanjut ke materi, mari kita biasakan mengucapkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Semoga beliau berkenan memberikan kemudahan kepada kita, terutama kalian mudah mengerti dan memahami materi yang kalian pelajari dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, mari kita ucapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Berdoa. Om Awigenam Astu Namo Sidem. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Nah anak-anak, adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu setelah kalian membaca buku paket atau setelah mendengarkan cerita dari Ibu Guru melalui video ini, kalian dapat yang pertama mengetahui cerita Ramayana secara singkat, yang kedua mampu membedakan tentang tokoh-tokoh yang bersifat baik dan tokoh-tokoh yang bersifat jahat dalam cerita Ramayana. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah siap untuk belajar? Kalau sudah, ayo kita mulai ya. Nah, Ramayana adalah sebuah cerita kuno yang merupakan salah satu bagian dari kitab Weda, yaitu kitab Itiasa, yang memuat tentang kisah kepahlawanan. Jadi, Ramayana adalah cerita kepahlawanan yang berasal dari India. Jadi, kata Ramayana berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata Rama yang berarti Sang Rama dan kata Ayana yang berarti perjalanan. Jadi Ramayana berarti perjalanan suci Sang Rama. Nah, kitab Ramayana ini ditulis oleh Resi Walmiki anak-anak. Dikisahkan ada seorang raja bernama Prabu Dasarata. Prabu Dasarata menjadi raja di kerajaan Ayodhyapura. Jadi, raja besar ini memiliki 3 orang permaisuri yang bernama Dewi Kosalya, Dewi Kekayi, dan Dewi Sumitra. Nah, dari masing-masing permaisuri ini memiliki keturunan, yaitu Dewi Kosalya melahirkan Sang Rama, Dewi Kekayi melahirkan Sang Berata, sedangkan Dewi Sumitra melahirkan 2 orang anak kembar, yaitu yang bernama Laksmana dan Satrugna. Mereka sangat gagah dan perkasa. Keempat pangeran tersebut sangatlah mahir dalam persenjataan. Nah, mereka selalu berguru kepada Brahmana. Nah, ketika Rama masih kecil, berumur sekitar 12 tahun, ia meninggalkan istana untuk belajar ke peseraman. Zaman dulu peseraman itu letaknya di hutan loh. Setelah
Rama dewasa, dia menikah dengan Dewi Sinta. Dewi Sinta adalah seorang gadis yang cantik jelita. Semua sangat kagum dengan kecantikan Dewi Sita. Nah, singkat cerita, setelah Rama menikah dengan Dewi Sita, dia kembali diasingkan ke dalam hutan selama 14 tahun untuk memenuhi janji ayahnya kepada Dewi Kekayi untuk menjadikan Sang Bharata menjadi raja di kerajaan Ayodhya. Nah, karena saking baktinya Sang Rama kepada ayahnya, dia pun pergi meninggalkan istana yang diikuti oleh istri dan adiknya Laksmana. Nah, ketika Sang Rama dan Dewi Sita berada di hutan, datanglah raksasa yang bernama Rahwana. Jadi dia juga disebut sebagai Dasamuka karena dia sangat sakti dan memiliki wajah 10. Tetapi di samping kesaktiannya itu, dia memiliki sifat yang matsarya, yaitu iri hati. Dia sangat iri melihat kebahagiaan Sang Rama dan Dewi Sita, dan juga iri melihat kecantikan dari Dewi Sita. Dia ingin memiliki Dewi Sita. Kemudian ia menculik Dewi Sita, terus dilarikan ke Alengkapura. Dengan kesaktiannya, Rahwana mengeluarkan beberapa akalnya untuk mendapatkan Dewi Sita. Setelah Dewi Sita ditemukan, akhirnya Dewi Sita diterbangkan, dibawa ke Alengkapura. Namun sampai di perjalanan, datanglah Sang Jatayu untuk menolong Dewi Sita. Kemudian terjadilah peperangan atau perang tanding di udara. Jatayu dapat dikalahkan oleh Rahwana. Jatayu gugur membela kebenaran. Kemudian Rama yang kehilangan istrinya menjadi sangat sedih. Ia lalu minta bantuan pasukan dari Kera yang dipimpin oleh Hanoman. Kemudian Kera yang hebat dan sakti itu bisa terbang ke kerajaan Alengka, kemudian menghancurkannya. Anak-anak, apa yang terjadi? Akhirnya Rahwana kalah karena perbuatan jahatnya itu. Jadi perlu kita ingat dan pahami bahwa kebenaran pasti akan menang. Kejahatan pasti akan kalah. Demikianlah cerita itu, dan selanjutnya Dewi Sita diajak kembali ke Ayodhya oleh Rama, dan rakyat dari Sang Rama sangat gembira melihat raja mereka kembali dan selalu bersatu dengan bahagia.
Nah, anak-anak, itu tadi cerita singkat tentang perjalanan Ramayana. Tentu kalian sudah mengetahui tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita ini. Nah, adapun tokoh-tokoh yang melambangkan kebenaran dalam cerita ini yaitu Rama, Sinta, Laksmana, Hanoman, Jatayu, dan Raja Dasarata. Sedangkan tokoh-tokoh yang termasuk bersifat jahat dalam cerita ini yaitu Dewi Kekayi, Rahwana, dan raksasa lainnya. Nah, anak-anak, ada beberapa yang dapat dipetik dalam cerita ini yaitu kebenaran selalu menang di atas kejahatan. Jadi, kita harus selalu mengikuti kebenaran dan menjauhi kejahatan. Bagaimana anak-anak? Bisakah kalian memahami cerita tadi? Nah, sebagai tugas di akhir pembelajaran ini, silakan kalian tulis yang pertama, apa yang dimaksud dengan Ramayana? Yang kedua, sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita Ramayana. Nah, silakan nanti kalian kirim jawaban kalian di Google Classroom ya. Nah, Ibu Guru tunggu sampai jam 10 malam nak. Nah, sebagai akhir pembelajaran ini, Ibu Guru ucapkan terima kasih karena kalian sudah mau belajar dengan semangat. Dan mari kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.